Sahabat HCSI, mungkin Anda pernah menonton film Harry Potter. Ada satu tokoh dalam film tersebut yang disebut Dementor. Nah, inilah dia yang dinamakan Dementor. Sekarang kita berkenalan dahulu dengan yang dimaksud Dementor ini. Siapa itu Dementor? Dia adalah suatu makhluk yang bertugas sebagai penjaga penjara Azkaban. Ya, ini sesuai ceritanya ya. Apa kekuatan si Dementor ini? Kekuatannya adalah ketika si Dementor ini mendekati seseorang, maka makhluk ini akan menghisap semua kenangan yang indah di dalam pikiran orang tersebut. Dan ia tidak akan menyisakan kenangan indahnya, sehingga yang tertinggal hanya semua kenang-kenangan yang menyedihkan atau menyakitkan saja. Akibatnya, ketika seseorang yang sudah dihisap kebahagiaannya oleh si Dementor ini, maka digambarkan orang tersebut berwajah muram, wajahnya pucat karena sudah tidak memiliki aura semangat kehidupan. Orang ini akan terus terkenang akan kenangan-kenangan menyedihkan dan menyakitkan. Ya, Anda bayangkan saja seperti ketika Anda mengalami musibah. Ini hanya sebagai ilustrasi saja. Pada saat itu tentu wajah Anda akan begitu sayu, kelelahan, tidak ada aura semangat, frustasi, patah hati. Begitulah kira-kira gambarannya. Sekarang coba Anda bayangkan, bukankah betapa mengerikan makhluk ini? Bagaimana jika semua kenangan Anda hanya tersisa dengan hal-hal yang menyedihkan dan menyakitkan saja? Sekarang bayangkan, bagaimana jika makhluk seperti ini berkeliaran di sekitar Anda? Apakah Anda akan mendekati atau berusaha melarikan diri? Sahabat HCSI, menurut Anda, apakah makhluk yang dinamakan Dementor ini adalah makhluk nyata? Maksudnya makhluk yang real beneran? Atau hanya sebuah makhluk khayalan dari sang penulis J.K. Rowling? Sahabat HCSI, jika Anda berpikir bahwa Dementor ini adalah sebuah makhluk khayalan, maka Anda keliru, sahabat HCSI. Makhluk ini sebenarnya adalah makhluk nyata di dalam kehidupan kita. Akan tetapi, memang wajahnya tidak seperti yang digambarkan dalam film, melainkan Dementor ini dalam bentuk nyata memiliki bentuk sama persis dengan diri kita. Ya, Dementor di dalam kehidupan nyata adalah berwujud manusia. Sama seperti dalam film tentang penggambaran Dementor. Mereka benar-benar makhluk yang berusaha terus menghisap kebahagiaan Anda. Sebagai gambaran nyata kita, sahabat HCSI, mungkin Anda pernah mengalaminya.
Ketika Anda masuk kerja pertama kali, ketika Anda mulai bergabung di perusahaan tersebut, Anda memiliki begitu banyak impian dan gagasan-gagasan untuk berkreasi. Akan tetapi, tiba-tiba Anda akan menjumpai seseorang yang mengatakan, sudahlah, jangan terlalu muluk-muluk, nanti juga kamu kecewa. Atau mungkin, wah, masih baru nih semangat 45. Coba nanti berapa bulan lagi, seperti apa nih? Atau ada lagi, kamu jangan terlalu banyak berpikir. Cukup kerjakan saja apa yang saya tugaskan. Atau, ya banyak sekali. Mungkin kalau saya bicarakan bisa tidak ada habis. Sebagai karyawan yang saat ini Anda sedang bekerja, mungkin Anda memiliki sebuah ide, sebuah program untuk perbaikan. Misalnya, Anda ingin menjalankan aktivitas 5R, Kaizen, dan apapun itu. Tapi teman Anda mengatakan, sudahlah, kerjakan saja yang sudah ada. Begini aja sudah banyak, ditambah-tambah lagi. Atau mungkin, ya kamu mau jalankan itu, memang bos kita bisa menghargai kamu. Atau mungkin, ngapain juga lah, sibuk-sibuk amat. Lu nambah kerjaan juga gaji nggak ditambah. Atau masih banyak yang lain. Saat Anda masih sekolah, ada teman yang mengajak Anda untuk bolos, mengajak Anda untuk melanggar aturan, atau mungkin Anda ingin rajin belajar, mereka justru mengejek Anda. Ketika Anda diajak untuk misalnya berkelahi dan menolak, Anda dimusuhi. Atau mungkin mereka membuli Anda. Begitulah kira-kira kondisi yang banyak terjadi pada kita. Apapun dalam seluruh aspek kehidupan kita, begitu banyak kita mendengar kalimat-kalimat yang cenderung mengecilkan diri kita, mematikan ide gagasan kita, cenderung membuat kita ragu-ragu, takut, atau seperti dalam kondisi saat ini, begitu banyak hoax yang beredar. Mereka memberikan informasi-informasi yang tidak sesuai, informasi palsu, informasi menyesatkan yang membuat orang takut, yang membuat orang menjadi khawatir, yang membuat orang salah menafsirkan, dan banyak sekali. Nah, sebenarnya mereka itulah sosok dementor di dalam kehidupan Anda. Mereka akan senantiasa terus menyedot semangat Anda, membuat Anda ragu-ragu, menyedot semua impian yang membahagiakan Anda menjadi sesuatu yang menakutkan, menyedot semua harapan Anda menjadi keputusasaan. Lalu siapakah para dementor itu? Mereka bisa saja atasan Anda, rekan Anda, bawahan Anda, bahkan juga para dementor itu bisa saja pasangan atau keluarga Anda. Apa yang terjadi pada mereka di dunia nyata yang telah terhisap oleh para dementor? Gambaran nyatanya adalah mereka terlihat apatis, malas berpikir. Ketika awal Anda bekerja memiliki semangat, perlahan tetapi pasti semangat Anda memudar. Dan Anda mulai mengikuti pola yang sudah ada di sana. Semangat Anda pada awalnya menciptakan perubahan, perlahan-lahan sirna. Bahkan semakin hari, semakin Anda malas untuk melakukan perubahan. Bahkan justru Anda menjadi takut akan perubahan. Celakanya, suatu hari justru bisa jadi Andalah yang sedang menjadi dementor tersebut. Seperti saya jelaskan pada episode sebelumnya terkait makna perubahan. Sebagai ilustrasi, pada waktu itu saya jelaskan sebagai contoh, perusahaan membeli program administrasi untuk mempermudah pekerjaan Anda.
Tetapi saya yakin ada orang yang akan mencela, menakuti Anda, mengatakan tidak ada gunanya. Seperti misalnya, ya percuma dah, apalagi nih. Bagaimana dengan Anda? Coba telisik diri Anda. Sudahkah Anda termakan oleh para dementor? Atau mungkin Anda sudah menjadi dementor? Siapa di antara Anda ketika teman Anda keluar dari perusahaan Anda dan mengatakan kepada rekan Anda yang keluar seperti ini kira-kira ucapannya? Wah, selamat ya, akhirnya kamu lulus juga. Nggak tahu gue kapan nih nggak lulus-lulus. Kelihatannya ini bercanda yang sederhana. Ya, saya sering mendengar hal ini sejak saya masih bekerja hingga sekarang di tempat klien-klien saya. Kelihatannya lucu ya, tetapi ini menarik. Karena alam bawah sadar Anda sudah mengatakan bahwa Anda pun harus segera lulus dalam tanda kutip. Yang berarti Anda saat ini tidak sedang menciptakan legacy, melainkan Anda sedang dalam kondisi mengarah ke frustasi. Lalu bagaimana saat kita menghadapi para dementor ini? Nah, kita lihat bahwa Harry Potter belajar mantra untuk dapat melawan para dementor. Kali ini saya juga akan ajarkan mantra tersebut untuk Anda. Simak baik-baik mantra ini. Pertama mantranya, Anda harus memiliki tujuan yang jelas. Anda harus jelas mengapa Anda ingin melakukan itu. Mengapa Anda ingin mengerjakan itu? Mengapa Anda mau bekerja di bagian itu? Mengapa Anda memilih profesi itu? Mengapa Anda memilih jurusan pendidikan itu? Mengapa Anda memilih usaha itu? Dan sebagainya. Jika Anda tidak menemukan mengapa Anda menginginkan itu, maka Anda akan sangat mudah dimakan oleh para dementor. Sebaliknya, jika Anda memiliki tujuan yang jelas, maka Anda sudah memiliki daya tahan yang lebih besar terhadap para dementor tersebut. Kedua, berani memulai. Ingat, ide sebagus apapun hanya sekedar ide. Jika tidak direalisasikan, semuanya menjadi tidak berguna. Masalah terberat di dalam merealisasikan adalah keberanian untuk memulai. Ingat pepatah mengatakan, seberapa jauh perjalanan Anda pun harus dimulai dengan satu langkah kecil pertama. Nah, pada saat Anda akan melangkah pertama ini, para dementor akan semakin banyak mendekati Anda. Ingat, lakukan langkah Anda yang pertama jika Anda telah memiliki tujuan yang jelas. Jika mantra kedua ini Anda sudah jalankan, maka Anda akan semakin imun terhadap para dementor. Ketiga, menjaga komitmen. Seorang jenderal dari Spanyol bernama Fernando Cortés, saat ia menaklukkan bangsa Aztec, ia mengatakan, "Burn the ship, there's no point to return." Atau bakar kapal, karena tidak ada cara kembali. Ya,
Ia sadari dengan pasti bahwa pasukannya yang ragu-ragu akan menyebabkan kegagalan. Karena itu ia tidak memberi jalan untuk kembali. Pilihannya hanya satu, maju dan menang. Nah, Anda pun harus memiliki komitmen. Jika itu sudah Anda tetapkan menjadi tujuan Anda dan itu yang Anda inginkan, maka Anda harus melatih komitmen untuk melakukannya. Keempat, lakukan improvement. Ya, dalam perjalanan Anda akan menemukan begitu banyak hambatan dan kesulitan. Karena itu, Anda harus melakukan perbaikan terus-menerus terhadap apa yang sudah Anda lakukan. Bukan berhenti melakukan, tetapi Anda memperbaiki apa yang salah. Itulah mantra keempat kita. Jika keempat hal ini telah Anda lakukan, niscaya para dementor tidak akan mampu lagi mendekati Anda, apalagi hingga menghisap kenangan indah Anda. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Salam Great Leaders, saya Hengki Om dari Human Capital Solution Indonesia.